Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ehonya bisa diturun sedikit. Yang satunya enggak? Yang ini? Yang ini? Hidungnya? Tes. Kurang enak. Tahu. Ini ehonya sedikit. Tes. Enak ini. Oh ini apa? Dimatikan. Sudah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan kembali berkumpul di majelis ini untuk membaca dan memahami kitab suci Al-Qur'anul Karim. Semoga ini tidak hanya takdir Allah, tapi juga Allah ridha dengan perkumpulan kita ini sehingga menjadi bekal kebaikan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih. Ehonya turun sedikit. Ini pengimaman. Jadi apa itu? Jadi kunci semua. Oh, yang pengimaman. Oh, baik. Masih. Tes. Ya, tidak apa-apa. Kita lanjutkan tafsir surah Al-A'la. Pekan kemarin, mohon maaf, 2 pekan yang lalu ya, kita mengakhiri sampai ayat 13. Sekarang kita masuk ayat 14. Kita akan bahas secukupnya waktu ya. Baik, seperti biasa Bapak Ibu, kita baca dulu dari awal sampai akhir ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى. Ayat 11 sampai ayat 13 ini berbicara tentang orang yang celaka ya, bahwa orang yang celaka itu adalah orang yang menjauh dari dakwah Al-Quran,
orang yang menolak peringatan Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana firman Allah, wa yatajannabuhal ashqa. Orang yang paling celaka itu kata Allah adalah orang yang menjauh dari peringatan Al-Qur'an. Jadi siapa di antara manusia yang menjauh dari peringatan Al-Qur'an, bahkan dia menolak dengan cara yang kasar, maka dia ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang celaka. Kalau Allah menetapkan sebagai orang yang celaka, pastilah yang bersangkutan itu celaka. Tapi kalau manusia yang menetapkan dia celaka, belum tentu celaka. Misalnya panjenengan berkata kepada saya, Ustadz kamu celaka, belum tentu. Tapi kalau Allah yang mengatakan kamu celaka, maka pasti celaka. Shadaqallah, Allah maha benar dengan segala firman-Nya. Apa kecelakaan yang dia dapatkan? Bukan kemiskinan, bukan sakit, bukan masuk penjara. Kecelakaan yang akan dia dapatkan adalah kecelakaan abadi. Alladzi yaslan naral kubara, masuk ke dalam api neraka al-kubara yang besar, ya. Masuk ke dalam api neraka yang besar, panasnya 69 kali lipat dibandingkan api dunia, ya. Kemudian tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Di dalam neraka dia tidak mati dan juga tidak hidup. Biasanya kan kalau tidak mati berarti hidup, ya. Kalau tidak hidup berarti mati. Ini tidak mati dan juga tidak hidup. Sebab dikatakan mati dia masih bernyawa. Dikatakan hidup dia selalu merasakan kesakitan. Padahal hidup itu orang sakit dia akan berobat sehingga sembuh. Kalau lapar dia akan makan sehingga hilang rasa laparnya. Itu hidup. Sedangkan penghuni neraka setiap saat lapar, setiap saat haus, setiap saat sakit. Nah, sehingga tidak layak dikatakan sebagai hidup. Tapi dikatakan mati juga tidak, sebab mereka bernafas, ya, merasakan apa yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Makanya Allah katakan mereka tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Mereka di dalam neraka itu tidak mati dan juga tidak hidup. Kemudian setelah Allah berbicara golongan yang celaka, berikutnya di ayat 14 sampai ayat 15 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan golongan kebalikannya, yaitu golongan orang yang beruntung. Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha, sungguh pasti beruntung. Jadi makna yang tepat ketika kita mengartikan kalimat qad aflaha, sungguh pasti beruntung. Kalau di terjemahan apa maknanya? Sungguh beruntung. Itu terjemahan ringkas, ya. Kalau kita merujuk kepada tafsir dan bahasanya di sini menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi itu salah satu fungsinya adalah lil itsbat, untuk menunjukkan makna pasti. Maka yang lebih tepat maknanya adalah qad aflaha, sungguh pasti beruntung. Siapa yang berkata ini? Allah. Kalau Allah yang berkata, maka yang bersangkutan itu pasti beruntung. Tapi kalau manusia belum tentu. Ustadz, kamu pasti sukses Ustadz, kamu pasti beruntung Ustadz. Belum tentu, hadirin. Betapa banyak seorang ustadz tapi akhir hidupnya tidak baik, ya. Belum tentu apa yang dikatakan oleh manusia itu sesuai yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau Allah yang berkata sungguh pasti beruntung, maka yang bersangkutan itu pasti akan mendapatkan keberuntungan. Beruntung tuh kalau bahasa kerennya sukses. Satu kata yang didambakan oleh setiap manusia. Tapi sayangnya manusia itu banyak mengartikan atau mengaitkan kesuksesan itu dinilai dari apa? Dari materi. Jemaah rahimakumullah. Oh, si Anu itu sudah sukses itu. Pak Parman itu sudah sukses. Kenapa? Rumahnya banyak.
tokonya di mana-mana, istrinya banyak. Wah, oh amin. Ada istrinya nggak di sini? Nggak ada. Ini direkam loh Pak ya. Nanti share ke istrinya. Ini doa orang ngaji itu mustajab loh, hati-hati ya. Nah maka orang mengartikan sukses itu banyak dikaitkan dengan materi, sehingga ketika dikatakan si fulan itu sukses karena banyak hartanya, si Anu itu sukses karena mobilnya banyak, si A sukses karena rumahnya banyak, tanahnya banyak, usahanya banyak ya. Nah sekarang apa makna beruntung yang dimaksud oleh kalimat aflaha oleh ayat ini ya. Aflaha Bapak Ibu berasal dari kalimat falah. Ini sering kita dengar ketika azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Itu kalau bahasa kasarnya. Ayo kalau mau sukses datang ke masjid, sholat kata Allah. Nah Ustadz saya sudah sholat tapi kok tidak sukses-sukses. Berarti pengertian sukses menurut Allah dengan menurut panjenengan beda. Ngerti? Orang tuh kan menilai sukses kan beda-beda. Manusia saja menilai sukses itu beda. Kalau dia suka ilmu, maka dia menilai orang sukses itu adalah orang yang tinggi ilmunya. Kalau dia suka harta, maka dia akan menilai orang yang sukses itu adalah orang yang banyak hartanya. Kalau dia suka wanita, maka dia akan menilai orang sukses itu adalah orang yang banyak istrinya. Ngeten. Entah dia banyak hartanya atau tidak, dia akan tetap katakan dia sebagai orang sukses. Nah, tapi Allah beda menilai kesuksesan, tidak sebagaimana kita menilai apa itu kesuksesan. Nah, sekarang apa makna al-falah? Al-falah secara bahasa artinya beruntung. Ya. Ada orang beruang maksud saya, bukan beruang ya. Beruang tapi tidak beruntung. Nah, sedangkan secara istilah al-falah adalah al-husulu 'alal matlub wal ijtinabu 'anil makruh. Jadi kalau panjenengan menemukan kata falah dalam Quran, maksudnya ini, yaitu mendapatkan apa yang dia inginkan dan dia terjauhkan dari apa yang dia tidak inginkan. Paham? Jadi falah, sukses menurut Quran itu adalah mendapatkan seluruh apa yang dia inginkan dan dia terhindar dari apa yang dia tidak inginkan. Kalau ada orang mendapatkan apa yang dia inginkan, dia ingin rumah besar, harta banyak, udah dapat, tapi dia tidak bisa terhindar dari musibah, berarti dia belum mendapatkan al-falah. Paham ya? Nah, sekarang di manakah kehidupan yang ada al-falahnya? Di mana? Di dunia tidak ada. Sebahagia-bahagianya orang pasti akan mendapatkan musibah, ya. Sesedih-sedihnya orang pasti dia bahagia. Di manakah yang dimaksud al-falah itu? Di syurga. Di syurga itu apa yang kita inginkan kita dapat, dan apa yang tidak kita inginkan kita tidak akan pernah mendapatinya. Ngaten Bapak Ibu. Maka yang dimaksud oleh ayat ini qad aflaha adalah sungguh pasti beruntung, maknanya sungguh pasti masuk syurga. Jadi keberuntungan yang sesungguhnya adalah ketika orang itu masuk syurga. Orang kalau beruntung di dunia belum tentu dia beruntung di akhirat. Kadang orang yang beruntung yang masuk syurga itu orang yang tidak terkenal, ya, orang yang tidak populer, orang yang dianggap oleh orang lain sebagai orang yang sederhana. Kadang itu yang masuk syurga lebih dulu dibandingkan ustadz, dibandingkan ulama-ulama yang terkenal. Jemaah rahimakumullah. Kemudian dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 ciri orang yang dipastikan masuk surga. Dan mari kita mengukur diri kita, apakah kita sudah masuk di dalamnya ataukah masih belum, ya. Dengan ayat ini kita dapat mengukur apakah kita termasuk orang yang dikatakan pasti beruntung ataukah belum. Nah, siapa yang pertama? Yang pertama adalah man tazakka, orang yang sungguh-sungguh mensucikan dirinya, bukan mensucikan badannya, bukan yang mandi sehari semalam 5 kali, bukan. Sebab ada orang itu badannya bersih, pakaiannya putih, tapi belum tentu hatinya bersih, belum tentu. Ada orang badannya kotor, pakaiannya sangat amat sederhana, kelihatannya kumuh, tapi hatinya bersih, itu ada. Ya, di zaman Rasulullah SAW ada sahabat namanya Uwais Al-Qarni, tukang pengembala kambing, seorang budak. Kemudian dia pakaiannya kumuh, ya, rambutnya banyak berdebu, tapi ternyata Rasulullah SAW membanggakan sahabat Uwais Al-Qarni ini. Karena apa? Hatinya bersih. Maka yang dimaksud oleh ayat ini sungguh-sungguh mensucikan hati, sungguh-sungguh mensucikan diri, ya. Dari apa hati ini harus disucikan atau harus dibersihkan? Dari segala macam kotoran hati, mulai dari syirik harus dibersihkan. Kemudian yang kedua, sombong, lalu sum'ah, riya, kemudian tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak terima dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib dibersihkan, ya, wajib dibersihkan. Kalau kita membersihkannya, maka kita akan termasuk qad aflaha, orang yang pasti beruntung, pasti masuk surga, ya. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya diajarkan oleh ulama. Cara membersihkan hati yang kotor, yang pertama, ini yang paling awal Bapak Ibu, yang paling awal adalah kita harus merasa bahwa hati kita kotor. Orang itu kan kalau merasa kotor, dia akan mandi, ya toh? Orang tuh kalau merasa sakit, dia akan berobat. Yang susah itu kalau orang tidak merasa sakit padahal dia sakit. Dia tidak menyadari bahwa dia sakit, padahal dia telah sedang mengalami sakit yang sangat luar biasa. Nah, maka untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa, langkah pertama adalah kita harus menyadari, mengakui bahwa kita orang yang kotor. Hati kita jelek, hati kita banyak najisnya, najis syirik, najis riya, najis sombong dan sebagainya. Nah, maka apabila kita merasa diri kita ini bersih, ya, hati kita bersih, kemudian merasa hati kita ini tidak sombong, merasa hati kita ini tidak riya, susah kita untuk membersihkannya, ya, susah, sebab kita tidak merasa. Nah, maka milikilah sikap Bapak Ibu, merasa bahwa kita ini fakir, merasa bahwa kita ini lemah, ya, kita banyak dosa. Kemudian kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita datang kepada Allah, kita berkata dengan hati kita, bukan dengan lisan kita yang biasa kita gunakan untuk basa-basi di hadapan manusia, tapi kita berkata dengan hati kita, ya Allah, aku hambamu yang banyak dosa. Ya Allah, aku hambamu yang banyak berbuat maksiat. Ya Allah, aku hambamu yang suka lalai mengingatmu. Ya Allah, aku hambamu yang jelek, yang kotor. Ya Allah, aku datang bersimpuh meminta ridhamu, meminta ampunanmu, meminta belas kasihanmu. Ya Allah, berikan hamba. Nah, dengan begini kita akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang merasa hina, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah.
Orang itu kalau suka ibadah kepada Allah, sholatnya Masya Allah, sedekahnya Masya Allah, baca Qur'annya Masya Allah, tapi dia bangga dengan ibadah itu, maka ibadahnya sia-sia. Tidak ada nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, langkah pertama untuk tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, membersihkan hati adalah merasa diri kita bersalah, merasa bahwa hati kita ini banyak kotoran. Kemudian yang kedua, jemaah rahimakumullah, berdoa kepada Allah. Karena hati manusia itu, kata Nabi, berada di tangan Allah. Allah membolak-balikkan kapan saja yang Allah kehendaki. Ya, maka berdoa. Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini doa minta hati yang bersih, ya. Doa minta hati yang bersih. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Artinya, ya Allah, berikan aku jiwa yang bertakwa. Wa zakkiha, sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya zat yang dapat mensucikan jiwa. Engkaulah pemiliknya dan engkaulah yang menguasainya. Ini doa yang langsung diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita tidak hafal bahasa Arabnya, bisa baca bahasa Indonesianya, ya. Ungkapkan dalam bentuk bahasa Indonesia, la ba'sa, tidak apa-apa, ya. Kemudian yang kedua, jemaah rahimakumullah, mohon maaf, yang ketiga, banyak bertaubat kepada Allah. Sebab yang membuat hati kita kotor itu adalah perbuatan dosa. Maka apabila titik hitam itu ingin hilang dari hati kita, ingin bersih dari hati kita, solusinya adalah banyak taubat kepada Allah, banyak istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian yang keempat, banyak tadabbur Al-Quranul Karim. Baca Quran, sebelum baca Quran, baca dulu maknanya. Nah, sehingga ketika panjenengan baca itu betul-betul panjenengan mentadabburi ayat demi ayat yang panjenengan baca. Kalau Quran ini dibaca dengan tadabbur, dengan khusyuk, maka Quran yang kita baca itu akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, hadir ke majelis ilmu, kumpul dengan ulama. Hadir ke majelis ilmu, kumpul dengan ulama, ya. Dengarkan fatwa ulama, dengarkan ayat-ayat Quran, dengarkan hadis-hadis Nabi. Ini bisa mengobati hati kita yang sakit dan bisa membersihkan kotoran di dalam hati kita. Kemudian yang keenam adalah salat malam dan puasa. Salat malam dan puasa. Kalau mau ditambah yang ketujuh, Bapak Ibu, bersedekah. Kalau panjenengan merasa punya hati yang keras, yang sombong, yang ria, susah menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sedekah. Karena sedekah itu, kata Nabi, melembutkan hati. Itulah 7 cara amal yang bisa kita ikhtiarkan untuk mendapatkan hati yang bersih. Kalau kita mendapatkan hati yang bersih, ya, karena ikhtiar kita, maka insya Allah kita masuk dalam golongan ini. Qad aflaha, sungguh pasti beruntung. Kalau sudah beruntung, pasti selamat di akhirat. Sebagaimana firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari manusia itu menghadap Allah, anaknya tidak bisa menolong, harta yang dia banggakan tidak bisa menolong, kecuali dia datang menghadap Allah membawa hati yang salim, yang selamat, yang bersih, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ciri nomor 1 ini usahakan kita ada di dalamnya. Sungguh-sungguh membersihkan hati, sungguh-sungguh membersihkan jiwa. Nah, kalau jiwa kita sudah bersih, Bapak Ibu, hati kita bersih, hati kita jernih, ibarat air jernih di dalam botol. Dilubangi dari bagian manapun, yang keluar tetap
jernih, yang keluar tetap bersih. Nah, sama dengan hati. Hati ini kalau sudah bersih, sudah bercahaya, maka dari arah manapun dia keluar akan bersih, ya, akan baik. Kalau dia keluar dari lisan, lisannya akan berkata yang baik. Kalau dia keluar melalui mata, maka matanya akan memandang yang baik-baik. Kalau dia keluar dari tangan, maka tangannya akan selalu melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Nabi SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, wa idza saluhat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka semuanya baik. Apabila segumpal darah itu kotor, maka semuanya akan kotor. Lisannya kotor, matanya kotor, tangannya pun juga akan melakukan perkara-perkara yang kotor. Itulah hati. Makanya ulama mengatakan tidak ada dosa zahir kecuali didahului oleh dosa hati, ya. Kalau hatinya jelek, ucapannya jelek. Tapi kalau hatinya baik, ucapannya baik. Jadi cara menilai hati kita ini baik atau tidak gampang, jemaah rahimakumullah. Ibarat akar itu berada di dalam tanah, tidak terlihat dia, tapi untuk mengetahui apakah akar itu bagus atau tidak, lihat batang pohonnya, lihat daunnya, lihat buahnya. Kalau segar sempurna berarti akarnya bagus. Nah, tapi kalau bermasalah, kering, ya, lapuk, berarti akarnya sudah mati. Jamaah rahimakumullah. Maka yang pertama, untuk menjadi orang yang beruntung sebagaimana ayat ini, yaitu kita harus masuk ke dalam golongan tazakka, orang yang sungguh-sungguh mensucikan dirinya. Kemudian yang kedua, wa dzakara asma rabbih, wa dzakara, dan berzikir, menyebut, mengingat isma rabbih, nama Tuhannya, berzikir kepada Allah. Zikir itu apa artinya? Ingat. Ingat itu pekerjaan apa? Pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Betapa banyak orang yang wirid tapi dia belum zikir. Bedakan ya wirid dengan zikir. Zikir itu apabila hati kita ingat Allah. Ada orang wirid tapi dia tidak berzikir karena dia sebut nama Allah hanya di lisan saja, sedangkan pikirannya kemana-mana, ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Ingat baju belum ditolong, belum diangkat, ingat kunci sepeda motor. Ya, ingat ini dan itu. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ingat istri di rumah, ya, yang istri ingat suami, ingat anak dan sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan zikir, itu namanya apa? Wirid, hanya di lisan saja. Zikir itu artinya ingat, pekerjaan hati. Ingat tuh pekerjaan hati, Bapak Ibu. Maka orang berzikir itu adalah orang yang hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang wirid sekaligus dia berzikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Betul-betul menikmati apa yang dia ucapkan dengan lisannya, dia masukkan dalam hatinya. Itu zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, sambil membayangkan nikmat Allah yang diberikan kepada panjenengan. Ngaten. Itu baru dinamai zikir. Ngaten. Itu yang disebut dengan zikir hati, ya. Tidak hanya zikir lisan tapi juga zikir hati. Maka karena zikir ini ingat Allah, sehingga sifatnya banyak, macam-macam, ya. Pokoknya ingat Allah dikatakan zikir. Kalau panjenengan baca Quran, lalu Quran itu mengingatkan panjenengan kepada Allah, menambah iman panjenengan kepada Allah, berarti baca Quran itu bagi panjenengan adalah zikir, ya. Kalau panjenengan bekerja, saat bekerja panjenengan ingat Allah, berarti pekerjaan panjenengan itu zikir. Kalau panjenengan berkendaraan, saat berkendaraan ingat Allah,
berarti berkendaraan panjenengan itu termasuk zikir. Kalau panjenengan belajar ilmu apa saja yang kemudian ilmu itu mengingatkan panjenengan kepada Allah, maka pelajaran itu adalah zikir, Bapak Ibu. Jadi zikir itu ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih, dalam keadaan lancar maupun dalam keadaan sulit, itu tetap ingat Allah. Itu yang disebut dengan zikir. Dan zikir ini amalan yang diperintahkan oleh Allah untuk diperbanyak. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang banyak, zikir yang banyak, ya. Dan kita tidak bisa ingat Allah setiap saat. Mau makan ingat Allah, selepas makan ingat Allah, nanti mau duduk ingat Allah, bangun dari duduknya ingat Allah, mau pakai baju itu ingat Allah, lepas baju ingat Allah. Kita tidak bisa seperti itu kecuali dengan pertolongan Allah, ya. Makanya selepas sholat kita diajarkan doakan oleh Nabi. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong hamba untuk selalu ingat kepadamu, ya. Kadang kita ingat Allah saat-saat tertentu saja. Ingatnya kapan? Ketika dapat musibah, nyebut nama Allah. Allah, ya Allah, bantu hamba ya Allah. Ya Allah, tolong hamba ya Allah. Hamba tidak kuat dengan musibah ini ya Allah. Ingat Allah, nyebut Allah. Tapi ketika dalam keadaan tenang, dalam keadaan senang, lupa, tidak disebut nama itu. Bahkan yang lebih parah lagi, ada orang sholat tapi tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau orang bekerja tidak ingat Allah, tuh maklumlah, ya. Ada orang belajar tidak ingat Allah, mungkin maklum. Tapi ini ada di antara banyak manusia yang sholat tapi dalam sholatnya dia tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW selalu mengajarkan zikir kepada kita dalam setiap aktivitas hidup kita, supaya kita ingat Allah. Mau makan ada zikirnya enggak? Ada. Selepas makan ada zikirnya. Mau minum ada zikirnya. Kemudian selepas minum ada zikirnya. Mau tidur ada zikirnya. Bangun tidur ada zikirnya, ya. Kemudian masuk kamar mandi ada zikirnya enggak? Ada. Keluar dari kamar mandi ada. Semua aktivitas kita ini sebenarnya ada zikirnya. Itu supaya kita selalu ingat Allah dalam segala aktivitas kehidupan kita. Hanya saja yang kecil-kecil begini ini kadang kita tinggalkan. Ngeten. Kita sibuk belajar yang tinggi-tinggi. Sampai amalan ditanya doa masuk rumah apa? Apa doa masuk rumah? Hafal enggak? Assalamualaikum. Hah? Doa masuk rumah. Yang hafal angkat tangan, bapak-bapak, tak kasih hadiah. Hafal Ustaz? Oh, ini Ustaz ini. Kalau ndak hafal bukan Ustaz. Nah, bismillahi walajana, bismillahi kharajana. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Kurang tadi antum itu. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji, bismillahi walajana, bismillahi kharajana, wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ucap assalamualaikum. Kalau tidak ada orangnya, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Beda redaksinya Bapak Ibu. Kalau ada orang di dalam, ucap assalamualaikum. Kalau tidak ada orang, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ini sunnah yang sehari-hari. Kadang kita belajar tinggi-tinggi tapi yang ringan-ringan, yang sehari-hari justru kita tidak amalkan. Bagaimana hidup kita ini mau berkah kalau kita sehari-hari tidak mengamalkan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka untuk menjadi orang yang beruntung dan pasti beruntung, yakni pasti masuk surga, yang kedua adalah wa dzakara isma rabbih,
banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah. Kemudian yang ketiga, fa salat. Ya, perhatikan antara zikir, ingat kepada Allah digandeng dengan salat. Ya. Ini menunjukkan bahwa salat yang dimaksud oleh ayat ini bukan salat sekedar salat, tapi salat yang di dalamnya mengandung zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang salat tapi pikirannya di luar salat. Nah, maka belajar Bapak Ibu. Saya juga belajar, panjenengan belajar. Coba evaluasi salat yang selama ini kita lakukan. Kalau sekarang usia 60 tahun, paling tidak dia sudah melakukan sholat selama 45 tahun. Sholat 45 tahun itu apakah sama saja kualitasnya dari dulu sampai sekarang? Ataukah ada peningkatan? Ya. Kalau sholat kita mengandung wa dzakarasma rabbih, mengandung zikrullah, zikir kepada Allah, mengandung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang sholat yang beruntung. Sebagaimana firman Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang beriman itu. Siapa pertama yang disebut oleh Allah? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang khusyuk. Khusyuk di dalam apa? Di dalam salatnya. Bukan khusyuk di dalam tidurnya, bukan khusyuk di dalam pekerjaannya, tapi khusyuk di dalam salat. Ya, maka jangan sampai sholat yang sudah lama kita lakukan itu sama sekali tidak khusyuk. Minimal ini paling minimal Bapak Ibu, paling minimal selama hidup kita pernah sholat khusyuk 1 kali saja, minimal. Jangan-jangan selama kita sholat kita tidak pernah khusyuk, maka kita tidak mendapatkan kebaikan apa-apa dari ibadah sholat kita. Memang nanti di akhirat kita tidak akan ditanya, ya fulan kenapa kamu tidak sholat? Tidak ditanya begitu oleh Allah, sebab kita sudah sholat. Tapi kalau kita minta, ya Allah mana kebaikan sholat saya? Ya Allah mana pahala sholat saya? Kata Allah, tidak ada. Sebab kamu sholat tidak ingat saya. Kamu sholat ingat orang, ingat pekerjaan, ingat hutang dan sebagainya. Minta sama dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka usahakan minimal Bapak Ibu 1 kali saja kita sholat pernah khusyuk dari awal sampai akhir, ya minimal, sehingga kita masuk dalam firman Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan? Yang 10. Apa itu kalau sudah dilatih, kita dilatih atau bisa? Dilatih. Riyadhah ya. Artinya kita berlatih itu ya seperti kita baca Al-Quran, dalam baca itu kita niat menghadap Allah dengan hati sekali. Karena saya membaca Al-Quran itu ada di situ ayat ini. Wa man kana fi hadhil a'ma wa fil akhirati a'ma wa adallu sabillah. Kan gitu. Iya. Yang hatinya buta di dunia ini, terjemahnya begitu. Maka dia di akhirat juga akan buta dan akan tersesat dengannya. Baik. Insyaallah begitu. Jadi ingat Allah itu bedakan dengan ingat manusia, ya. Karena kalau ingat manusia itu kan kita pernah ketemu, pernah lihat kan sebelumnya, baru kita ingat. Coba kamu ingat tidak kamu sama Pak Agus itu? Ingat saya. Nah, bukan begitu Bapak Ibu ingat Allah, ya. Kita tidak bisa mengingat Allah dengan zatnya, karena kita belum pernah melihat Allah. Bagaimana cara ingat Allah? Cara ingat Allah itu apa yang kita sebut dari nama Allah, di situ kita ingat. Contoh ya, kita sebut Allahu Akbar. Yang kita ingat adalah kebesaran Allah. Allah membuat bumi ini berputar sangat cepat, tapi manusia tidak merasakan perputarannya. Ini kehebatan Allah. Ya, langit begitu kokoh, lebar tapi tidak ada tiangnya.
ya, tidak ada tiang dan tidak jatuh. Yang harus kita ingat itu adalah kebesaran Allah saat kita ucap Allahu Akbar. Kalau kita ucap Alhamdulillah, itu yang harus kita ingat apa? Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah kasih kita nikmat mata tanpa kita minta. Allah memberikan kita nikmat tangan sehingga dengan tangan ini kita bisa bekerja. Itulah yang disebut dengan ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat Ustaz, bagaimana cara ingat Allah? Cara ingat Allah bukan mengingat zatnya, kita tidak bisa ingat zat Allah sebab kita belum pernah melihat Allah, ya. Caranya adalah apa yang kita baca di dalam sholat, itulah yang harus kita bayangkan dan kita hubungkan dengan Allah. Misalnya kita baca ayat-ayat tentang surga, kita bayangkan betapa nikmatnya surga itu. Itu yang disebut dengan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tanya apa Bagus? Silakan. Cara mengingat Allah itu kadang-kadang mau makan ada ini, kita makan baca ini, mau kendaraan ada ini. Kalau semuanya itu kita kan hafal. Terus cara mengingatnya gimana? Caranya mengingat baca. Kalau ndak hafal itu. Kan cuma semuanya nggak kalah. Mau ini bacaan ini nggak bisa, ini nggak bisa, tapi semuanya itu diglobal. Kan itu caranya gimana? Bismillah saja. Bismillah, kalau udah selesai nah, mau masuk rumah kan tadi doa masuk rumah itu kan Bismillahi walajana, Bismillahi kharajana, Bismillah. Nah, selesai sudah, itu udah ingat Allah paling minimal itu Bismillah. Kemudian selesai pekerjaan atau urusan Alhamdulillah. Nah, tapi kalau mau mencuri tidak boleh sebut Bismillah, ya. Bismillah, ya, tidak boleh, haram hukum. Jadi kalau tidak hafal doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, zikir yang diajarkan oleh Nabi, ya, cukup Bismillah, Alhamdulillah, ya, Bismillah, Alhamdulillah, cukup. Insyaallah termasuk wa dzakara isma rabbih. Wallahu taala alam bissawab. Kurang berapa pertemuan lagi sebelum Ramadan? Hah? Kurang 3 apa 2? Kurang 2, ya. Pekan depan kita lanjutkan ayat 16 sampai ayat 19. Setelah itu pekan depannya lagi kita bahas tentang puasa, karena kalau saya lanjutkan ke surah At-Tariq nanti ngingatnya susah, ya, sebab tidak mungkin kita selesaikan sampai ayat 17 di At-Tariq ini. Jadi pekan depan kita selesaikan sampai 19. Setelah itu kita akan bahas hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, ya, apakah itu fikih Ramadan ataukah adab-adab menghadapi Ramadan atau amalan-amalan penting di bulan suci Ramadan, ya. Nanti kita akan bahas di pekan terakhir sebelum Ramadan, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.